Haji. Bu Haji, Bu Haji. Cigania. Gue kayak mama ini ya. Halo, selamat datang di channel YouTube Climbing Partner. Nah, hari ini saya udah sampai di Climb On Gym. Ya, namanya gym ya. Iya, Climb On Indoor Climbing Gym. Gimana sih? Indoor Climbing Gym. Climb On Indoor Climbing Gym. Bacanya Climb On ya. Bacanya Climb On. Jangan Klimbon. Jangan digabung. Jangan digabung. Teman-teman tahu gak ini siapa? Nggak tahu. Kalau yang anak-anak panjat pasti dulu dulu pasti tahu ada Instagram namanya Pemanjat Cantik. Yes. Nah, sekarang udah ada di depan teman-teman nih akun siapa? Admin Pemanjat Cantik. Namanya siapa? Tolong dikenalkan ke penonton saya yang belum tahu. Hai, Climbing Partner, perkenalkan saya dengan Dian. Ya. Saya dulunya adalah admin dari Pemanjat Cantik dan sekarang berubah nama menjadi Climb On. Dan saat ini Climb On tidak hanya berubah nama di sosial media, tapi Climb On pun sudah memiliki indoor climbing gym. Yang sekarang kita di sini ya? Yes, di Jakarta tentunya. Tepatnya di Plaza Semanggi lantai 1. Plaza Semanggi lantai 1. Yes. Jakarta. Jadi teman-teman Jakarta yang mau manjat kesini aja nih, ketemu Mbak Dian ya. Manjat tapi ya, bukan makan. Habis manjat makan di sini. Oh, banyak. Waktu itu kapan ya? Bulan Februarian saya lihat di Instagram. Terus ada notifikasi, ada namanya Climb On, tapi di dalamnya ngebahas pemanjat cantik. Itu ada nama perubahan tuh. Terus saya kaget banget tuh. Kirain tuh pemanjat cantik ini mau fokus sama pemanjat-pemanjat Indonesia yang perempuan. Oke. Nah, motivasi istilahnya apa? Awalnya mungkin ya. Apa tuh? Perubahan nama itu sendiri. Jadi kan gini, waktu itu awalnya aku membuat akun Pemanjat Cantik, itu kan di tahun 2016. Nah, pada saat itu namanya akun pemanjat itu sangat jarang sekali. Sangat jarang. Sangat, bahkan tidak ada. Adapun juga itu kayak FPTI yang di daerah-daerah. Nah, FPTI daerah pasti ada. Kayak FPTI Kalimantan, Bali dan lain-lainnya. Justru yang pemanjat yang lainnya itu tuh nggak ada. Ya akhirnya aku inisiatif bikin. Karena dulu tuh kan ada akun-akun pendaki-pendaki itu macam-macam. Ada waktu itu namanya pendaki cantik, ya kan? Pendaki cantik yang khusus ngebahas pendaki. Pokoknya tuh repostnya tentang cewek-cewek gitu kan semuanya. Cantik yang naik gunung. Iya. Cewek cantik bawa keril, tuh yang like banyak. Oh gitu. pasti, Ya saya kan? juga nge-like. Terus akhirnya gue bikin lah pemanjat. Oh pemanjat ternyata nggak ada nih, bahkan jarang. Akhirnya gue bikin inisiatif pemanjat cantik karena gue cewek gitu. Akhirnya gue bikin lah pemanjat. Awalnya gue cuman pengen repost teman-teman yang cewek-cewek nih, cewek-cewek manjat. Cewek manjat di repost di Pemanjat Cantik. Iya, awalnya cuman itu. Dan gue juga pengen mengenalkan panjat tebing di masyarakat. Itu visi misi awal gue bikin akun itu adalah mengenalkan panjat tebing gitu. Yang orang lain itu masih awam lah, masih. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, gue bosen nih repost ala-ala itulah ya, cewek-cewek itu. Gue boring gitu. Gue memang anaknya suka sharing gitu, sharing apapun, ilmu sekecil apapun, gue berita apapun, info apapun, gue suka pengen nge-share karena gue basicnya gue kuliah di jurusan PR, Public Relation. Jadi gue itu dan gue cinta banget sama olahraga panjat tebing. Jadi apa salahnya gue mengenalkan, mengkombinasikan kedua sama panjat tebing. Dan itu pemanjat cantik. Dan gue banyak meminta referensi-referensi tidak hanya dari teman-teman sekitar, gue pun juga cari di googling. Gue tuh haus informasi tentang panjat tebing yang harus gue infokan ke teman-teman follower gue. Karena di Indonesia susah sekali info panjat tebing. Jarang. Susah sekali. Adapun itu ada lagi akun-akun yang mengikuti, yang menjadi ngikutin lah follower gue gitu, ada yang bikin juga.
Tapi mereka banyak ada yang beberapa fokus lebih ke lomba, gitu. Jadi kayak repost info-info lomba. Ada juga karena gue cantik nih, gue cantik, gue pemanja cantik maksudnya. Gue kan fokus ke cewek-cewek doang. Ada juga yang bikin khusus tapi cowok-cowok doang, namanya pemanjat ganteng gitu. Ada lu cari deh. Tapi gue nggak tahu deh artinya siapa. Belum lihat sih, cuman awalnya dulu Climbing Partner gua pengen bikin pemanjat ganteng. Iyalah. Atau pemanjat kasep, tapi lihat ini orangnya tuh kasep. Ya gitu. Jadi sesuai Climbing Partner. Jadi sesudah itu pokoknya info-info segala aspek dari panjat tebing itu pengen gue sharing di sosial media itu. Instagram khususnya. Nah, terus banyak juga yang nanya nih, Kak, ini banyak yang manggil gue Kak, Om, Bang, apalah, padahal adalah bodo amat. Mereka itu banyak yang minta kita kopdar. Pada saat itu kita kopdar yuk Kak, di mana ini komunitas atau apa? Ini sama sekali bukan komunitas. Ini tuh cuman gue sendiri yang pegang. Gue share, walaupun banyak pro kontra kadang ya. Kalau misalnya gue agak kritis, gue agak kritis yang namanya orang yang nggak safety, gue agak bawel tuh di situ. Atau sama teman-teman yang kadang masih manjat pakai webbing, atau ada yang nggak pakai sepatu, atau yang nggak pakai helm, atau apa ya, manjat pakai topi. Nggak apa-apa. Manjat topi pakai apa tuh namanya? Pakai roll. Pakai apa sih namanya? Apa sih yang buat katrol? Apalah itulah. Timba. Ya buat timba. Memang boleh ya kayak gitu ya, manjat topi pakai timba ya. Yang ada. Tambang ya bisa. Iya, pokoknya terus ada juga yang masih pakai figure 8 walaupun belay pakai figure 8 walaupun itu tidak direkomendasikan. Itu istilahnya udah jadul. Itu banyak yang mereka teman-teman masih belum tahu. Itu yang pengen gua infokan. Itu tuh hal-hal sepele ya, hal-hal kecil, tapi itu sangat fatal apabila karena kan namanya panjat tebing itu namanya kecelakaan di panjat tebing itu banyak faktor. Ya kan, faktornya itu salah satunya adalah human error gitu. Kebanyakan ya 80% tuh di human error. Terus alat, udah gitu faktor X dan faktor alam. Faktor U. Dan ya itulah gimana caranya kita meminimalisir kecelakaan di tebing dengan kita harus banyak-banyak tahu, berbagi informasi dari sisi alat, dari sisi teknik. Dan kenapa panjat tebing itu harus namanya ada pentingnya panjat tebing itu mengikuti kursus panjat tebing. Apapun itu, walaupun di Indonesia itu ada, di taraf Indonesia ada, nasional ada, internasional pun ada. Tapi yang penting adalah kalian teman-teman harus tahu yang namanya ilmu basic panjat tebing. Basic banget. Ya, semua ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Naik gunung pun juga ada ilmunya. Tapi bedanya kalau panjat tebing itu dia lebih agak sedikit bergengsi karena memang alat-alatnya agak mahal ya. Dan saya teknik harus 1 tahun buat punya alat kemarin banyak. Dan tekniknya banyak kayak seperti itu. Jadi kan aspek panjat tebing itu banyak ya, mulai dari dari segi prestasi, dari kompetisi, adventure, terus wisata, industri, itu banyak. Makanya tuh makanya kita harus sering-sering mengkomunikasikan ini ke teman-teman di sosial media yang nggak tahu menjadi tahu, yang selama ini melakukan kesalahan bisa melakukannya tuh lebih melakukan hal-hal yang benar, membiasakan hal-hal yang benar. Bukan membenarkan kebiasaan. Nah, catat. Banyak itu tuh yang membenarkan yang biasa. Iya, itu tuh biasanya. Biasa manjat pakai sendal dibiasakan. Ya, seperti terus itu. Nih, kalau di climb on di sini nih, fasilitasnya kalau sebagai climbing gym itu ada apa aja? Fasilitas di sini itu kita punya yang namanya boulder. Boulder itu panjang banget, kita dari ujung Monas tuh, ujung Monas sampai GBK. Monas Pancoran? Jauh lah. Pokoknya lumayan lah. Ini kita ada 30 jalur di sini. 30 jalur boulder. Dari yang beginner sampai yang pro kita ada. Terus udah gitu yang kedua kita ada lead.
papan lid di wall, sini. ya. Nah, terus udah gitu. Ini yang di depan sini. Nanti kita lihat ya. Ya. Kemudian kita ada yang namanya nanti jalur crack climbing di situ. Itu tuh ada di depan. Terus nanti yang keempat itu bergelantungan tuh, poin yang ngegantung tuh. Apa sih itu teh? Apa ya namanya ya? Ya pokoknya itu buat akselerasi, balancing gitu. Kayak Ninja Warrior gitu ya? Ya betul. Nah terus kita yang kelima itu ada ice climbing simulation. Ice climbing simulation. Jadi manjat ice climbing. Ya tapi nggak ada es-nya, tapi makanya kita sebut disediain kulkas. Enggak, kita sebut simulasi karena memang ya simulasi ice climbing. Nanti di sini ada alatnya, hammer sama kromponnya juga kita nanti disewakan. Terus ada buat warming up juga di sini, itu ada packboard di situ. Nah, jadi nanti juga kita fasilitasi semacam kayak buat pull up. Hangboard. Ya. Terus sama campushing juga nanti kita sediakan di sini gitu. Ini masih proses dalam tahap finishing sih, jadi masih belum dipasang. Baru buka ini. Baru berapa lama nih? Masih seger. Baru tanggal 14 Maret kemarin. 14 Maret kemarin nih. Ini Grand video, opening. Ini video diambil tanggal segitulah. Fokus banget loh. Lalu fasilitas lainnya. Itu 6. Iya, itu. Sekarang yang ke-6. Yang keenam kita menyediakan kelas kursus. Oh, ada kursus. Iya dong. Menjahit. Jangan manjat, gila loh. Manjat. Apa tuh kursus gimana maksudnya? Jadi kita ada kursus pertama buat anak-anak. Ya, jadi kelas buat anak-anak. Kelas manjat anak-anak. Buat kids. Terus yang kedua kita ada kelas kursus untuk level 1, level 2 sertifikasi CACF. Oh gerak sih. CACF. Nah jadi itu sertifikasi itu nanti kan dapat nih level 1, level 2. Level 1, level 2 membernya ini nanti kalian bisa pakai di seluruh gym di Asia. Jadi dapatin sertifikat level 1 2-nya di sini. Kalau manjat di mana di Asia, misalnya keluar ke Singapura atau ke Thailand, udah bisa. Bisa, karena gym-gym yang ada di luar negeri itu mereka rata-rata harus kita memiliki license itu level 1, level 2. Kalau enggak kalian diawasi atau enggak paling enggak diawasi dituturkan satpam. Bisa delay atau enggak. Gitu. Jadi itu berlaku di seluruh gym di Asia. Atau gitu. Yang dikeluarkan di sini? Ya, jadi kita kan ada license, instruktur license yang bisa mengeluarkan sertifikat itu gitu. Jadi minimal aja level 1, level 2 itu yang umum, minimal umurnya di 13 tahun. Level 1 13 tahun? 1-2. Oh, 1-2-2-nya minimalnya 13 tahun? Iya, umurnya 13-14 tahun. Berarti sebelum ngambil lesson 2, ambil dulu yang 1? Ya iyalah, mana ada langsung 2. Karena itu berkaitan, berkesinambungan dari basic alat sampai nanti teknik pindah tali di atas, rappling apa segala macam ada di situ. Gitu. Nanti materi detailnya ikuti aja ya. Iya, nanti dan harganya nggak gitu mahal kok guys, tapi ya worth it lah dengan kalian nanti bisa kepake, dan itu pun juga ada masa berlakunya. Kayak SIM. Karena kan namanya teknik, namanya alat itu kan selalu berkembang setiap tahunnya, harus selalu update gitu kan. Makanya namanya license itu ada masa berlakunya. Masa berlaku. Gitu. Masa nanti kartu HP. Tinggal perpanjang aja. Nanti kalau misalnya ada update apalagi nih update materi, nanti kita bisa hubungi gitu. Cuman pengupdatean atau by email atau apapun seperti itu. Terus misalnya kalau ada satu orang udah ngambil level 1 di sana, misalnya terus datang ke sini mau ngambil level 2, bisa? Sertifikasinya apa dulu? Sama nggak sama CACF gitu? Kalau misalnya beda, mereka punya ini sendiri, ya nggak bisa. Harus CACF, gitu. Ya contohnya kalau misalnya ada yang sudah mengambil sertifikasi nasional, terus dia mau ngambil tahu-tahu ujuk-ujuk nih mau ngambil level 2-nya CACF, ya nggak bisa. Harus satu paket, itu nggak bisa terpisah gitu. Gitu saudara-saudara. Lalu ada yang mau nanya ke saya? Saya pengen ditanya, nanya wae.
Lalu berikutnya adalah di sini kita menyediakan untuk konsultan. Menyediakan konsultasi pembangunan wall climbing. Jadi misalnya kalian pengen bangun wall di rumah atau di sekolah atau di manapun bisa dikonsultasikan ke kita. Gitu. Jadi kita menjadi konsultan nih dan butuh misalnya bangunannya tingginya berapa, terus butuh poinnya berapa, terus tingkat kesulitannya bagaimana, jalurnya gimana, nanti ya itu tergantung budget ya. Itu nanti bisa didiskusikan gitu. Saya pengen mulai manjat tapi pengen punya di rumah. Iya. Jangan kontak kesini berarti. Bisa. Bikinin dong wall di rumah. Bisa. Nanti dikirim pakai Gojek. Enggak. Gitu. Jadi itu sih beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di Climb On. Mantap. Selain itu suka ngadain lomba nggak di sini? Iya, kita untuk mengenalkan visi misinya Climb On itu adalah memajukan panjat tebing Indonesia. Jadi heboh ya gue. Jadi kita baru ketemu lagi 2 tahun. 3 tahun nggak ketemu ya? 3 tahun baru ketemu lagi sekarang. Melar badannya. Tadi sampai mana sih? Lomba. Ya. Jadi kita di sini kan visi misinya Climb On itu adalah memajukan panjat tebing Indonesia. Nah, kita mau mengadakan beberapa lomba yang lomba-lomba itu untuk meningkatkan kemampuan tolak ukur dari teman-teman itu, kemampuan teman-teman yang suka manjat dari mulai anak-anak, pelajar, mahasiswa dan umum. Nah, kebanyakan nih yang agak kurang kejangkau itu adalah yang umumnya nih biasanya. Kenapa tuh? Karena mereka suka bingung, gue kalau mau manjat di mana ya gitu. Terus kalau misalnya ngadain lomba itu kadang jarang ada yang umum gitu. Jadi kebanyakan yang mengadakan lomba itu kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa. Dan biasanya juga mereka dibatasi oleh wilayah-wilayah gitu. Misalnya saya yang orang Karawang nggak bisa manjat di Jakarta, nggak bisa. Itu kan peraturan ya, aturan kompetisi ada yang seperti itu. Cuma nanti aku mau bikin ini lebih global, lebih nasional biar semua siapapun itu bisa. Mau dia atlet, mau dia pernah latihan, mau dia baru bisa ikut. Bisa ikut. Lalu nanti aku mau bikin namanya lomba buat penyandang difabel paraclimbing. Nanti kita mau bikin kayak gitu. Jadi semuanya lah, segala aspek kita tuh pengen coba explore gitu di sini. Ya apa namanya, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Ya karena kan banyak ya yang belum kita gali gitu. Banyak banget yang belum. Contohnya YouTube juga nggak ada YouTube manjat di Indonesia. Nggak ada, cuman Climb Patur aja. Terus udah gitu, apalagi ya, kita mau bikin sosialisasi ke Sispala dan Mapala. Kita pengen mengadakan bukan lomba, tapi kita semacam edukasi basic, tapi ini free. Dasar panjat tebing untuk Sispala dan Mapala yang ada di Jakarta. Ya nggak hanya di Jakarta sih, kalau misalnya dari luar kota juga boleh. Cuman ini setelah pandemi ini selesai, kita mau ngadain free untuk basic banget tentang pengetahuan panjat tebing untuk Sispala dan Mapala. Kalau basic banget tuh apa aja yang disampaikan nanti? Ya mulai dari pengenalan alat dan teknik, itu aja sih. Nah nanti untuk selanjutnya nanti aku kabarin lagi. Di Japri aja ke Instagram. Di sini apa? Climb On ada nih di belakang. Iya, Climb On Official. Climb On.official. Mau bikin YouTube kan nanti? Belum ada krunya. Ini. Belum ada yang bantuin. Ya Allah. Jadi ini masih baru banget buka. Kita masih banyak berbenah di fasilitas gitu sama promosi. Kalau bikin YouTube soon lah itu kita pasti bikin, tapi nggak tahu nih yang mau jadi modelnya siapa. Nggak mungkin gue dong. Harus nih. Aduh, nggak cocok gue jadi modelnya. Jadi begitu saudara-saudara. Ini namanya apa ya? Nanti judulnya bincang bareng Manchan pemanjat cantik. Udah nggak ada pemanjat cantik, udah ganti Climb On. Sekarang pemanjat cantik udah nggak ada, guys. Climb On.
adanya claim on. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.